Sakit itu enggak. Ya, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Tabarakalladzi bihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rambutnya gondrong. Kan juga keluar di YouTube, tenang aja. Saya nanti aja kita sharing belakangan ya. Saya ingin sampaikan sedikit tentang home sharing kita hari ini. Nanti akan ada penguatan lagi mudah-mudahan. Jadi setelah saya pelajari di HNI itu, Bapak dan Ibu sekalian, minimal ada 7 ilmu yang harus kita kuasai lah. Ya, walaupun kita menguasainya secara mendasar atau masih prolog, tapi ini harus kita pahami. Yang pertama tentang ilmu halal haram. Jadi beberapa orang begitu bicara tentang halal haram langsung oke lah saya gabung gitu. Nggak bicara bisnisnya, nggak bicara produknya, langsung ide besar tentang halal haram ini. Semangat untuk hijrah produk, semangat untuk memberantas produk-produk haram ini menjadi motivasi buat semuanya. Karena kan beritanya ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan wa thayyiban. Ini harus kita pahami. Saya udah sering kali lah nyampaikan tentang halal haram dari segi makanan, dari segi obat dan sebagainya. Ya, ini bisa menjadi kalau pendekatannya ke halal haram ini biasanya di pengajian-pengajian atau di komunitas-komunitas yang religi ya. Yang kedua, product knowledge. Mengetahui tentang ilmu product knowledge. Jadi kita nggak perlu paham yang lain, yang penting product knowledge dulu kita tahu gitu. Dan tidak harus semua produk kita pahami. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya memulai menjalankan HNI itu dengan prolog begini. Saya bilang begini ke teman saya, namanya Pak Iwan Ridwan. Mungkin antum kenal kali ya. Insya Allah kenal. Kayaknya teman lama tuh. Iya. Perjuangan kayaknya. Saya bilang gini, ya, enak bisnis apa ya sekarang ya? Gitu. Kalau bisnis apa ya sekarang ya? Lalu dia sebutin bisnis yang paling enak itu bisnis yang modalnya kecil, resikonya kecil, waktunya fleksibel, tapi penghasilannya bisa besar. Lalu saya bilang, nah, saya dapat nih informasi peluang seperti ini nih. Apa tuh? Wah, saya ceritain. Pak HNI memberikan kesempatan mendapatkan penghasilan besar, waktunya fleksibel, modalnya kecil, dan sebagainya. Langsung tertarik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apapun yang kita pahami tentang HNI sampaikan aja ke orang lain. Kita nggak tahu apa orang itu tertarik apa enggak, kita nggak tahu. Nah, ilmu yang kedua adalah ilmu product knowledge. Ya, product knowledge ini paling mudah demo produk gitu. Ya, produk extra food kayak Paduli, ya kan, Maisuri gitu kan. Nah, teman-teman yang seneng online itu bikin video lalu di share-share itu lebih menarik. Walaupun sudah ada di YouTube, kita itu bikin aja gitu. Oh, benar sekalian. Gitu. Iya, bintangnya kan beda nanti berubah gitu kan. Ini saya kenal nih orang ini. Nah, orang kan lebih tertarik, wah ngapain Pak Maisuri kan gitu. Bisa kerjaan amat sih. Nah, produk knowledge intinya demo sih. Kita nggak perlu paham tentang kandungannya apa juga nggak perlu. Kalau paham keren. Misalkan seven element itu ada 7 unsur. Apa aja unsurnya? Hafal nggak? Waalaikumsalam. Hafal nggak unsurnya apa aja? Kalau Pak Manto tuh tahu. Apa aja tahu nggak? Lah saya juga nggak tahu. Saya juga nggak hafal. Iya kan? Saya juga nggak hafal. Kalau paham, tahu, keren. Saya nggak hafal saya. Iya. Mantep dah pokoknya gitu. Udah sih. Ya, karena apa? Kita bertemu dengan orang itu tidak melulu menanya kandungannya apa. Yang penting kan khasiatnya apa. Tapi ada yang nanya saat Iya tidak melulu kan saya bilang. lagi PCA orang pintar yang tanya kandungannya apa gitu.
kalau PGH itu siwak kenapa warnanya putih? Pasti ada pemutihnya dong. Pusing saya jawabnya. Siwak hijau ya. Itu di sisa Sarwa itu. Wah, coklat dong. Mau ditanya macam-macam, tapi beli juga sih. Lumayan buat makan Padang. Gitu ya. Iya, kalau nggak gitu nggak makan kita. Iya. Nah, produk knowledge ini penting ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak harus semua produk kita pahami, tapi produk-produk unggulan, produk-produk yang mudah didemokan itu lebih menarik gitu. Ya. Karena selanjutnya kan orang nanti kebutuhan-kebutuhan tertentu itu dia bisa baca. Atau mungkin kita bisa sambil orang nanya kita cari referensinya. Nah, gitu kan. Apalagi sekarang sudah bisa di-share kan gitu kan. Apa nih kandungannya apa saja kan. Yang ketiga ilmu tibbun nabawi. Ini kalau yang belum pernah ikut KHT usahakan ikut. Ya kan, KHT ini keren banget nih. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan tentang konsep pengobatan. Ya, konsep-konsep pengobatan. Perbedaan konsep pengobatan barat dengan pengobatan tibbun nabawi ini, kalau barat kan menghilangkan simptom. Ya, orang yang panas diturunin panasnya, orang yang hipertensi diturunin tekanan darah tingginya. Tidak ditemukan penyakitnya, sebabnya gitu. Sumbernya, ya kan? Nah, seperti itu. Sementara kalau di tibbun nabawi kan pada pengobatannya, pada esensinya, kepada penyembuhannya. Makanya di dalam konsep pengobatan tibbun nabawi itu orang dikatakan sembuh itu beda dengan dikatakan sembuh dari ilmu pengobatan barat. Kalau ilmu pengobatan barat, Pak, Bu, Ibu udah sembuh dari hipertensi, tapi tidak boleh makan jeroan, tidak boleh makan kambing, nggak boleh makan garam, nggak boleh makan. Itu bukan sembuh. Itu tidak kambuh namanya. Tidak kambuh gitu kan. Nah, karena apa, begitu dia minum itu kambuh lagi. Nah, kalau dalam pengobatan tibbun nabawi, ibu udah sembuh, sudah nggak ada pantangan. Gitu, sudah nggak ada pantangan, itu dikatakan sudah sembuh, seperti itu. Oh, bisa itu. Dapat? Sampai nggak ada pantangan sama sekali itu bisa. Insya Allah bisa, bisa. Ya. Orang yang hipertensi, ya kan, bisa tanpa nanti nggak ada pantangan bisa. Yang asam urat, nanti kan suka asam urat dulu nih, pernah rasa gitu kan. Sekarang makan emping nggak masalah. Nggak masalah makan emping, udah nggak masalah. Iya, alhamdulillah gitu kan. Nah, sama urat sih. Mulai deh. Mulai. Nah, Panas-panas Ya. Lanjut, Pak. terus konsep pengobatan ini kan 50% spiritual, yang gitu ya. Terus berapa persen? 50%, 20% mental, 20% emosi, 10% fisik. Jadi pengobatan fisik itu hanya 10%. Begitu tahu tentang tibbun nabawi, paham bahwa spiritual adalah segala-galanya. Ya, orang makanya doa itu bisa menyembuhkan tuh, larinya ke situ, pengobatan spiritual. Sementara fisik itu cuma 10%. Ya kan? Nah, pernah di Malaysia itu. Di Malaysia itu ada sebuah rumah sakit Islam, ya, rumah sakit Islam. Dia berbeda dengan rumah sakit Islam yang ada di Indonesia. Kalau rumah sakit Islam di Indonesia, perawatnya pakai jilbab, suasananya Islami, tapi obat-obatannya masih obat kimia. Nah, ini rumah sakit Islam yang di sana itu, dia benar-benar menerapkan pengobatan Islami. Sebagai contohnya, begitu pasien masuk ke ruangan perawatan, itu nanti diperdengarkan lagu-lagu tentang kematian. Kalau di sini kan nggak boleh kan, gitu kan, dia kan nggak boleh diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang kesenangan. Ayo cepat sembuh, nanti kalau sembuh kita makan sate, nanti kita jalan-jalan ke Malaysia kan, begitu kan. Di sana nggak diingatkan tentang kematian. Jadi 5 menit sampai 10 menit sebelum azan itu disetelkan nasyid-nasyid tentang kematian. Bila itu Kalau di sini udah lewat kali ya. Kalau sakit jantung, Langsung kampus. sakit jantung. Sehat, Pak. Lawan. ya kan?
Nah ini konsepnya beda. Nah begitu didengarkan dengan itu, kan pada stres kan, stres. Nah perawatnya dampingin, Pak Bu nggak usah stres, nggak usah takut dengan kematian. Kenapa? Setiap orang pasti mati. Justru ibu bapak bersyukur diberikan penyakit, ya kan? Iya. Untuk mengingatkan kembali tentang dosa-dosa gitu. Ya kan? Setiap orang pasti mati. Ada orang ketabrak mati, ya kan? Ada yang jantungan mati begitu. Ya kan? Nggak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu ini diberikan kesempatan Allah untuk bertobat. Wah, tadinya kan stres dia, ya kan? Nah, terus didengarkan setelah itu azan. Jadi azan itu di relay sampai ke kamar-kamar. Dan yang azan suaranya merdu gitu. Hayya 'alas shalah, merdu gitu sampai orang merinding. Aku yang merinding. Itu pasien-pasien yang lagi tidur dibangunin. Pak bangun Pak, azan. Dengerin azan. Kalau kita kan di sini enggak. Lagi tidur udah biarin aja tidur, kasihan lagi istirahat. Dia bangunin, tidur, bangun. Kalau bisa ke masjid, dianterin ke masjid. Ayo ke masjid pakai kursi roda, pakai tongkat ke masjid. Pakai infus ke masjid. Kalau yang nggak bisa duduk di kasur atau berbaring didampingin gitu. Nah, ternyata begitu mereka datang ke masjid, sholat berjamaah, terus tenang hatinya terus gitu kan. Dan ini mempercepat kesembuhan. Karena esensi dari kehidupan kita ini, tubuh kita ini metabolisme tubuh. Kalau asal muasal penyakit itu kan karena stres. Metabolismenya kacau, ya udah nggak bisa diapa-apain itu. Nah dari stres, asam lambung tinggi, udah repot deh semua. Main ke kepala, mana udah. Konslet dah. Nah seperti itu. Jadi benar-benar diingatkan tentang kematian. Yang tadinya berontak, aduh, akhirnya, oh iya ya, bersyukur dia dengan penyakit itu. Karena ya Allah, alhamdulillah ya Allah diberikan kesempatan untuk bertobat. Yang lainnya belum tentu diberikan kesempatan untuk bertobat, gitu kan. Nah begitu dia tobat, hatinya tenang, pasrah apapun yang terjadi karena Allah, udah tenang. 50% kesembuhan di situ. Saya pernah nemuin pasien di Madiun, saya kasih obat, sakit apa saya kasih obat. Nah seminggu kemudian gak ada perubahan, nggak sembuh. Mentalnya lagi konslet. Iya kan, nggak sembuh. Iya, sama Saya bilang, saya datengin lagi. Pak, ini kok saya nggak ada perubahan minum obat. Saya, ini stres. Ibu mikirin apa? Saya bilang gitu. Jadi nggak bahas tentang penyakitnya, nggak bahas tentang obatnya. Saya bilang, ibu mikirin apa? Pernah kayak gini nih. Iya. Saya nggak mikirin apa-apa Pak. Benar, ibu nggak bikin apa-apa. Cuma nangis dia, nangis gitu. Bau-bau. Sayang ibu-ibu. Yang drama Korea. Gak apa-apa. Itu posisi yang itu ice breaking. Tolong Pak. Mau ditutupin. Ya. Nah, saya tanya ibu ada masalah apa? Enggak kok, ada masalah apa? Tiba-tiba nangis, dia bilang begini. Saya Pak kan masih hidup Pak. Saya masih hidup kan Pak. Ya. Iya. Kenapa Bu? Anak-anak saya Pak udah rebutan warisan. Saya masih hidup. Kenapa udah rebutan warisan? Ya Allah Pak, ini konflik kamu ini, konflik kamu ini, Masya Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada orang sakit, 50% itu masalah spiritualnya dia, dikuatin spiritualnya, ya kan? Nah, saya sering sampaikan ada 5 sebab orang nggak bisa sembuh. Pernah nggak saya sampaikan? Pernah. Lah ya, apa aja coba saya tes. Ayo. Katanya udah pernah. Untung bagus tadi ngomong. Oke, stres, tanggung jawab. tidak akan sembuh. Langsung stres di Ustaz. Hati-hati ya. Yang pertama stres. Stres ya. Ya kan, pertama orang stres nggak akan sembuh. Nah, stres Stop. ciri-ciri stres apa? Stres. Siapa yang mau dilihat?
Ciri-ciri stres apa enggak? Biru Dari tangan apa sini, dari ada mata? kebiru-biruan Hah? sini Siapa pandangannya. yang mau dicek? Boleh, Sat? Ada? Ah, Udah stres. Udah ngasih duluan. Udah ketahuan berarti. Minta dicek. iya. Iya. Itu tebak jebakan Batman lah. Ya ini kan bercandaan kan? Kalau presentasi kan bercandaan. Kan itu tadi ice Lu breaking tahu. tuh, ice breaking. Kalau Perlu, stres nggak Sat. bisa bercanda, Pak. Hah? Kalau stres nggak bisa bercanda, bercanda begini. Senteris. Kalau kata orang bilang senteris. Orang stres itu bisa dilihat dari matanya. Mata. Di pupil. Ini di matanya itu ada ruas-ruasnya. Luas-luas ya. Ada ruas-ruas garisnya. Iridiologi. Ini ideologi. Orang mata, orang buta nggak stres tuh? Butanya melek apa merem? Kan deh buta yang melek. Iya. Yang penting kelihatan pupilnya dia ada garis-garis, ada ruas-ruasnya itu kelihatan itu stres. Nah, tingkat kesetresannya kelihatan dari kedalamannya. Jadi semakin lipetannya makin dalam, dia kan lipetan gitu kan, makin dalam makin stres. Nah, semakin keluar stres yang lama. Oh, historis. Nah, historis yang lama gitu. Iya. Masa lalu. Masa lalu. Nah, solusinya bagaimana kalau orang stres? Nah, Ya kan? Tidur. Hah? beda-beda tak? Kasih solusi. Kasih solusi. Waktu itu saya di Ambarawa ada orang stres. Dia bilang, wah bapak stres nih. Bapak ada masalah apa? Boleh istighfar. Ya kan gitu kan. Masalahnya nih Pak, saya baru ditipu sama adik saya 9 juta. Lu kalau ketemu saya bunuh tuh adik saya. Itu kalau kita bisa kasih dia 9 juta, selesai dia stresnya. Pindah ke kita. Kita yang stres. Itu pasien 9 juta. Kayak jin itu. Udah bisa buka ya. Kirain beneran. Kira itu udahan. Udah tahu ada sambungan. Iya kan? Iya kan kalau kita bisa menyelesaikan masalah dia, stresnya hilang. Pindah. Nah, Tinggal segitu gitu. kasih solusi. Kasih solusi. Kalau bisa solusi. Bullshit. Ya kan? Ya. Paling tidak gini, dengarkan. Dengarkan. Ya, beban. Ya, orang yang stres itu dia butuh pelampiasan. Gitu kan. Luar biasa. Ada pasien di Surabaya itu dia ngerasa badannya sakit, diperiksa ke kita nggak ada sakit apa-apa, periksa ke dokter normal, tapi dia ngerasa sakit gitu, ya kan? Nah, terus sama herbalis kita bilang, Pak, Bapak coba sholat tahajud sampai nangis. Nah itu dia Pak, sejak kecil saya nggak bisa nangis, gitu kan? Nah, bilang, Bapak sholat tahajud sampai nangis. Kalau nggak bisa nangis, Bapak menangislah karena tidak bisa nangis. Kasih air. Menangislah karena nggak bisa nangis. Kenapa? Hati yang tidak bisa menangis itu hati keras. Hati yang keras. Minta sama Allah diganti hatinya gitu. Nah, seminggu kemudian baik lagi. Alhamdulillah saat saya udah sehatan. Udah bisa Karena nangis. saya udah bisa nangis. Bisa nangis. Nah, jadi stres itu solusinya ya ke Allah, syukur, positif, apapun yang terjadi, cerita pengalaman kita, orang yang tadinya mengalami kesulitan lalu ternyata kebaikan. Yang kedua apa? Ayo, bagus. Tadi apa tadi? Stres. Yang kedua apa? Stres terus. Tidak yakin. Hah? Kalau nggak salah ya. Hah? Nah, belum. Apa lagi semuanya? Apa? Nah itu Sat, maksudnya. Kurang yakin. Kurang gizi. Kurang gizi. Bus. Ciri orang kurang gizi apa? Hah? Gizi, nutrisi makanan. Apa itu kulit kering, pucet. Gigi kuning, mata hijau. Keren kaos hijau. Mata sayuran. Suruh tangan suruh begini aja. Nah, nanti kalau dia nggak kuat,
Nah, dia kurang gizi. Oh, lurus kan? Berapa jam, Sat? Ya, nanti bisa kelihatan di badannya gitu kan kurang Kalau gizi. buncit. Orang gemuk ada yang Nah, kurang solusinya gizi, bagaimana ya? orang yang kurang gizi? Kasih gizi. Nah, ajak makan. Oh, Makan sederhana, suruh milih. Nah, bangkrut kita. Kalau makan sederhana lagi. Enggak sesederhana itu. Atau dimangking boleh. Makin juga Kurang biasa. gizi ini sebabnya dua. Kurang makan. gizi ini sebabnya dua. Pertama, daya serap. Desna. Daya serapnya masalah. Jadi dia makannya Jadi banyak usus tapi ya? nggak keserap. Biasanya Masalah ususnya usus ya? bermasalah. Ini harus ada colon cleansing. Nah, berarti itunya hitam tuh garisnya tuh. Steam fiber. Rebes, spirulina, apalagi Minyak zaitun. minyak Zaitun, zaitun, biosir. biosir, nah itu. Udah pada pinter, Sat. Iya. Masya Allah. Desrak. Muridnya Pak Gus Martono. Nah, yang kedua kurang makan. Kurang makan. Nah, Nah, kurang makan ini biasanya bisa jadi dua sebab. Kurang nafsu makan atau tidak ada makanan. Kismin. Alias kismin. Ya kan begitu kan. Makanya orang yang sakit itu dikasih vitamin. Sama dokter kan kasih vitamin itu karena apa? Ini nggak keserap bagus gitu. Heeh. kurang nafsu makan. Nah, kurang nafsu Tidak ada makan. makanan, ajakin makan. Iya. Sederhana. Yang ketiga, Sederhana sekali. yang ketiga apa yang ketiga? Sampai selanjutnya saja sangat sulit. Yang ketiga apa yang ketiga? Kurang gizi, stres. Ini nggak termasuk. Ya, orang kalau stres dikasih obat apa aja nggak sembuh ya, bukan obat herba doang. Yang kedua orang kurang gizi kasih makan obat apa aja juga nggak sembuh. Yang ketiga apa? Organ nggak berfungsi. Hah? Berarti Banyak toksin. Ini KHT juga nih. Yang keempat, Udah lulus. Ujian lagi tuh. yang keempat apa? Iya, Kalau kurang toksin apa? Banyak Colon toksin. Banyak cleansing. toksin. Ya, colon cleansing. Iya. Yang keempat apa? Oh, Pak Bagus. Kurang piknik. Kurang duit. Kurang bonus nih. Makanya naik lagi. Sihir. Oh, iya, iya. Sihir. Sihir. Jadi nyakit karena sihir. Ya. Kasih kilosin sama janati. Termasuk. Kalau toksin dilihat dari mana? Tangan. Tangan. Makanan. Hitam. Ini banyak toksin. Kalau sihir dilihat dari mana? Dari mata. Mata. Tapi katanya jangan diliatin. Iya. Iya. Nih. Iya kan? Katanya Iya. takut Dari nepa. mata. Nepa enek. Arah jarum 12. Ya, kalau tuh. Arah jarum 12. Apa Ada nih? Ada jam garis. Matanya. Di garis. Arah jarum 12. Oh. Oh gitu. Iya. Emang nggak boleh dilihat, Sat? Iya. Bagi wanita nggak boleh melihat karena mantul. Oh. Dia bisa Balik. Balik. apa Kasih bisa cermin berarti. apa Nepa. nular. Nepa. Kalau Nepa. laki-laki boleh. Laki-laki bisa. Berarti harus Maksudnya laki-laki itu terapisnya atau pasiennya? Enggak, terapisnya. Terapisnya? Terapisnya. Oh. Laki-laki bisa. Ada garis. Ada garis. Oh, macam-macam. Itu garis gimana? Ini Untuk nggak bisa terapi nggak juga. bisa dilihatin kecuali begitu ada orang yang memang kena sihir, Iya. kasih tunjuk nih kayak gini nih. Gini. Saya pernah lihat gitu. Siapa-siapa yang Atau orang-orang yang mudah kena Oh, udah kebuka sihir ya. atau dia mudah kena apa? hipnotis. Hipnotis, kesurupan. Kesurupan. Udah kebuka itu. Gangguan jin juga termasuk ya. Ya, Iya. seperti itu dia mudah. Nggak tahu saya. Ya. Oh, itu di jidatnya garis bukan. Nah, kalau ibu-ibu sebaiknya jangan melihat. Jangan melihat. Soalnya adik saya dulu sering kesurupan gitu. Ya. Terus yang kelima karena maut. Udah waktunya. Sudah waktunya mati. Nah, bagaimana melihat dia itu penyakit maut? Berat bahasannya nih. Karena Ini serius, serius, serius ini. Maut nggak maut kita harus tahu. Nah, ini hanya orang-orang yang memang sudah terbiasa nanganin pasien yang mendekati kematian dia bisa melihat. Saya belum pernah, tapi saya dikasih ciri-cirinya.
Apa itu cirinya, Ustaz? Ciri-cirinya biasanya kakinya dingin, ya kan? Dia udah koma ya, sudah koma, posisinya koma. Dia dinginnya ngerembet ke atas, ke atas. Gitu. Beda yang dinginnya di bawah aja. Kalau orang kalau panas, kita lihat pegang kakinya. Panas, pegang kakinya. Kalau pegang kakinya panas, berarti masalahnya adalah di kepala. Ya. Di kepala. Kalau kakinya dingin, masalahnya di perut. Nah, seperti itu ya kan. Nah, tapi kalau dingin yang ngerembet ke atas, Wah, itu. Kalau yang ngerembetnya misalnya nih kita pegang di betis masih hangat, sangat. telapak kaki udah dingin, terus ngerembet lama-lama ke atas ke betis, Udah mulai tarik tarik ke paha, itu udah. Wah. Udah. Terus turun lagi nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Atau dingin lagi. Buat mainan gitu, buat mainan gitu. Serius. Kan ini materi ngeri aja gini loh. Gimana enggak luar biasa tuh. Mati segan kita mau pasti mah. Itu waktunya nggak ditentukan sehari, 2 hari, 1 jam, 2 jam kelihatannya ya. Itu Iya, nggak ini. Nggak bisa nentuin ya. Iya, nggak bisa nentuin. Karena ada di itu juga. Kaki Anda dingin, Ustaz? AC. Kalau saya waktu lihat Kumpulin dulu pengalamannya gitu ya. Pak itu pas ini, kumpulin dulu tuh. Ya. Oke. Terus Mau itu kaki ya. ilmu timbul nabawi, ilmu diagnosa ini mesti kita pelajari sebagai penguasaan lah. Yang ketiga, yang kelima, people knowledge, mengenal karakter. Ya, karena kalau di HN ini kita konsentrasi ke marketing sama tim building, ya kan? Jadi orangnya ya. Ya, produknya juga, orangnya juga. Nah, pahami betul tentang karakter. Orang bukan mukanya mana itu terlihat. Itu King of Online loh, hati-hati. Coba. Ya, memahami tentang karakter orang nih. Setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Ya, kita punya anak aja itu beda-beda karakternya. Ada anak yang ekstrovert. Oh, aktifnya luar biasa. Pecahin gelas, wah gitu, pecah. Kita pelototin, dia melotot juga. Melotot juga kan gitu. Kita ekstrovert gitu, ya kan? Hah? Senyumin. Senyumin aja. Makin hancur. Ya. Tapi kalau yang introvert, pecahin gelas duduk, kita pelototin, wah hancur hatinya. Hancur. Oh iya. Udah merasa bersalah luar biasa. Nah itu anak aja begitu, apalagi orang lain. Mitra kita melakukan suatu kesalahan atau suatu yang membuat kita jengkel, wah itu pasti udah kabur deh. Pasti udah menghindar, pindah ke jalur. Ya bukan bicara tentang siapa benar siapa yang salah. Ya kan masalah hati itu nggak bisa gitu. Nah seperti itu. Mentornya dengerin jangan makan buah, kalau makan buah. Ya kayak gitu jangan dimarahin. Iya. Kabur tadi. Nah ini yang perlu dipahami Jangan nih. makan ya bawa aja. Tanggal 22 besok belajar tentang karakter nih. Yang Steven, kalau yang belum pernah ikut pelatihan Steven, coba ikut. Ya walaupun tidak harus tes. Karena kalau pakai tes 650, kalau nggak pakai tes 150. Nah, siapa yang mau ikut nanti bisa saya subsidi deh 50%. Ya. Wah, nunggu subsidi terus. Kalau subsidi nggak berangkat. Nah, penting agar kita nanti kita ngelihat orang itu, oh begini gitu. Pendekatannya enak, gitu ya. Ini ilmu di keguruan tuh ada ilmu, tapi bukan ilmu Steven, memahami tentang karakter murid kan, gitu. Bagaimana pendekatannya dan sebagainya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, kirain kerja Pak. Kirain masuk kerja. Enggak. Oh enggak. Iya, kepala dulu nih. Kalau gara-gara perpanjang tuh Jakarta. Iya. Saya masuk kerja. Kayaknya laki-laki depan aja deh. Iya. Oh, enggak aman kok, istrinya aman di belakang. Bener. Ini. Antara jagain isi atau masih ke Hermanto. Kamu Ya, memahami tentang karakter. Ibu-ibu layarnya kelihatan nggak? Jadi salah yang kecil ada di sini ya. Ada yang mau ambil? Alhamdulillah. Kalau saya pernah mengajarkan tentang ini yang simple. Iya. Ya, ini sekedar untuk memahami tentang karakter. Tujuan memahami karakter ini agar kita bisa meletakkan mitra kita sesuai dengan yang harus sebenarnya gitu. Karena setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang seperti api, ya kan? Ada yang seperti air, ada yang seperti besi. Avatar. Naruto. Ya. Eng. Legend of Aang. Ada yang seperti karet, ada yang seperti plastik begitu. Itu kan pendekatannya beda-beda. Ya, bagaimana mengalahkan mereka kan gitu kan. Ya. Nah, itu yang pendekatannya. Sekilas saja tentang 4 karakter ini: koleris, sanguinis, flegmatis, melankolis. Ini kalau koleris ini keras orangnya nih. Dikasih tantangan dia tertarik. Saya dong itu. Wah, Semuanya. keras orangnya, bawahnya mau berantem aja gitu. Ayo dong. Ya kan, mau Lu berantem dulu ya. Ribut ya? Iya. Ribut Ya ya? kan? Nah, dia bisa siap jadi one man show. Orang yang mau ikut nggak masalah, yang penting saya gerak begitu. Nah, seperti ini. Nah, ada orang yang tipikalnya sanguinis, pinter ngomong. Wah, kayak Bu Dewi itu kan, pinter ngomong. Ya semuanya ada. Wih. Ya kan? Nah, orang kalau nggak ada sanguinis nggak seru. Ya kan? Dia semangat. Nah, orang yang bagaimana presentasi di depan orang sanguinis? Dengerin. Dengerin, iya. Rame sih. Iya, dengerin aja. Rame. Presentasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Pancing. Iya, banyak kan dia yang ngomong. Saya presentasi ke depan dokter. Dok, menurut dokter antibiotik itu bagus apa enggak? Kan kita udah tahu nggak bagus kan? Ya kan? Tapi kalau kita jelasin antibiotik nggak bagus, siapa lu kata dokter kan gitu kan? Sekolahnya Siapa lu? berapa lama? Sekolah berapa lama gitu kan? Tapi kalau kita dokter obat yang dokter sekan ini ada antibiotik, bahaya nggak antibiotik? Wah, bahaya sekali. Itu cerita. Dokter yang obat yang dokter sekan ada efek sampingnya nggak? Oh, pasti ada efek sampingnya. Apalagi efek depan. Ya kan? Ada efek sampingnya. Makanya saya berikan tidak lebih dari 3 hari. 3 hari nggak sembuh baik lagi. Kalau saya tanya, dokter yakin nggak obat yang dokter sekan itu halal? Waduh, kalau halal saya nggak yakin Pak Bagus. Nah, kalau sudah demikian kenapa masih diberikan kepada pasien? Nah, kan begitu. Langsung. Ya kan? Kalau sudah yakin ada efek sampingnya, nggak yakin kalau halal, kenapa masih diberikan pada pasien? Jawabannya apa? Tobat, Ustaz. Kirain dokternya tobat Ya, itu. saya nggak tahu alternatif. Saya nggak tahu. Kan dokter kan cuma diarahin ke sana doang. Gantung marketing. Nah, kebetulan itu. Ya kan? Kita produsen herbal yang tidak ada efek sampingnya dan halal. Coba, kira-kira kalau kayak gitu bisa terima nggak? Bisa dia terima. Tapi kalau kita yang ngajarin, ada antibiotik, ntar lu antibiotik juga bagus buat
Sembuhan. Baru kalau nggak ada tipe udah hantu begitu kita ya bingung nanti jawabnya gitu kan. Nah itu sanguinis. Ya. Ada seorang yang seorang marketing Volvo mau ketemu sama pengusaha kaya konglomerat. Tiap janjian di cancel. Suatu saat janjian deal ketemu cuma dikasih waktu 15 menit. Udah nungguin lama, maaf mas, saya kasih waktu 15 menit ya, silakan. Mau presentasi apa? Marketingnya suruh begitu, presentasi apa? Ini marketingnya pinter. Jadi presentasi itu bukan kepada orang-orang yang udah have itu, bukan masalah apa yang mau saya bawa, tapi apa yang ada pada dia. Dia ngeliat di ruangan kantornya ada piagam golok banyak banget. Lalu ditanya, Pak, Bapak dapat piagam golok ini di mana, Pak? Keren banget Bapak bisa dapat juara 1, pasti luar biasa. Boleh cerita sedikit, Pak? Oh, cerita dia. 2 hari Biasanya 15 menit. SpongeBob. A few minutes. Oh tahu sebenarnya Few years ago. Ya kan, begitu dia, udah 1 jam. Bapak yang ngomong. Jadi gimana nih, maksudnya apa nih? Ini Pak, saya dari perusahaan Volvo, saya menawarkan keselamatan buat Bapak deh. Pak, Bapak ini orang yang luar biasa, hebat. Berapa harga nilai Bapak? Berapa nilai nyawa Bapak ini berapa? Volvo bisa menyiapkan keamanan dalam berkendara. Kalau harga gampang buat orang seperti Bapak. Begitu. Oke, saya pesen 1 udah. Selesai. Ya kan? Karena presentasi itu bukan masalah siapa saya, tapi siapa dia. Yang sering kita selama ini presentasi kan, ini saya nih HNI. Apa peduli HNI gitu loh. Apa pedulinya HNI? Ya kan? Bermanfaat nggak buat saya kan begitu. Sehingga ketemunya adalah apa yang bisa bermanfaat buat dia. Nah, kita korek kan, ngomong. Nah, seperti itu, sanguinis itu begitu. Nah, dia lebih banyak ngomong daripada mendengar. Beda dengan melankolis. Nah, ente masih sanguinis. Ente mah kuning. Kuning banget. Melankolis berarti baperan ya. Melankolis itu warnanya biru. Maksudnya apa? Dia tinggi seperti langit, dalam seperti laut. Jadi dia berpikir jauh ke depan. Jauh dia berpikir apa yang belum kita pikirkan udah dipikirin sama dia. Gitu kan. Saya pernah dapat pertanyaan dari seorang melankolis. Pak, kalau semua orang sudah gabung HNI, terus siapa lagi yang mau kita prospek? Saya pengunjung ke kamu. Jawabnya gimana, Sat? Habis deh. Dijaga. Jawa Barat tuh udah ada 70 lebih BC loh, Sat. Ya kan ini kan pertanyaan itu kan, pertanyaan yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Saya tanya sama Dr. Salim. Ini kan pertanyaan yang lama kan. Saya tanya sama Dr. Salim, Dok, kalau ada pertanyaan seperti ini bagaimana? Apa kata Dr. Salim? Itu pertanyaannya nggak syar'i, Ahi. Nah, sekarang gini, antum tanya kepada orang yang jual kacamata, Pak, kalau semua orang udah punya kacamata, lalu kan jualan ke siapa? Kan begitu tuh, itu kan begitu. Ya kan? Sama kan pertanyaan kan begitu kan? Ya kan? Ya kan? Nah, kalau orang sudah punya jam tangan, Anda mau jual jam tangan ke siapa lagi? Ini kan pertanyaannya nggak syar'i. Nah, karena apa? Allah sudah mempersiapkan setelah itu apa lagi, akan ada lagi terus dan sebagainya kan begitu. Nah, Bapak dan sekalian, Jadi nggak dijawab, Ustaz? Hah? Nggak dijawab. Jawabannya nggak syar'i. Pertanyaannya nggak syar'i. Nggak usah dijawab. Jawab. Pertanyaannya balikin aja, Pak. Kalau seandainya ada jual kacamata, lalu semua orang udah punya kacamata, Anda mau jualan sama siapa lagi? Iya kan? Nggak mau mungkin Semua kan? orang udah makan matoa misalkan. Siapa lagi yang mau makan matoa? Modus. Iya. Ah, itu melankolis. Melankolis tuh. Dia berpikir jauh ke depan. Balik. Kalau pragmatis, nelpon koleris, ya kan? Jangan dalam kondisi duduk.
harus dalam kondisi berdiri atau dalam kondisi jalan. Kenapa? Dia tipikal bicaranya pelan. Tipikal bicara kolonis cepat, sengonis cepat. Jadi kayak Pak Bagus telepon Pak Irmanto gitu Nah. ya. Itu harus jalan. Iya. Belum terlalu lemah. Udah intinya apa ini? Intinya apa gitu. Gak sabar orang begitu. Maunya apa sebenarnya kan gitu. Kalau Resi udah buru-buru yang ini, Pak gimana Pak kabarnya? Anaknya kemarin loh anak. Basa-basi, Pak. Iya. Ini jangan lama-lama dah. Iya lah. Nah sementara orang kolonis kalau nelpon plekmatis harus dalam kondisi duduk, kalau nggak sambil tiduran. Karena kalau dia ya plekmatis dalam kondisi duduk, plekmatis kolonis harus dalam kondisi tiduran. Lebih santai, rileks gitu. Lu taunya dari mana, Sar? Ya kan kemungkinan orang yang kita telepon tuh kalau nggak duduk pasti berdiri kan begitu. Ya kan? Kalau nggak duduk pasti berdiri. Masalahnya kalau yang plekmatisnya tiduran, yang nelpon gimana gitu? Teletang. Merem. Nah kalau melankolis itu selalu minta data. Minta Beda. data. Jadi apa buktinya? Apa? Saya pernah di presentasi, udah deh, sini, mana sih brosurnya? Gitu. Mana sih orang-orang yang sukses, coba saya lihat. Gitu. Berapa persen sih orang yang sembuh, saya coba lihat. Orang melankolis begitu, dia minta data. Ya. Kalau sengonis yang penting seneng aja, happy. Yang penting happy, ngumpul ya, Nah, seperti itu ya. Jangan dekat-dekat ke sana. Habis lah. Ya, berikutnya ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai adalah presentation skill. Saya begitu bergabung di HNI, saya pelajari orang-orang yang sukses di HNI itu orang yang seperti apa. Oh, ternyata orang-orang yang sukses di HNI itu orang yang pintar ngomong lah, orang yang pintar presentasi lah gitu, ya kan? Pintar ngomong, pintar presentasi. Maka saya bilang saya harus jadi presenter. Mau nggak mau saya harus jadi presenter. Nah, untuk menjadi presenter saya harus lebih banyak jam terbang. Udah gitu aja. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk ngisi training, ngisi presentasi, ngisi home sharing, langsung saya ambil. Karena masalahnya di jam terbang. Bukan masalah pintar ngomong, tapi jam terbang. Awal saya ngisi presentasi nggak ada yang dengerin. Orang pada tidur-tiduran, suasananya dingin, AC, tapi saya keringetan. Karena orang gak ada yang dengerin, gitu kan? Liatin jam terus, liatin jam terus. Nah, terus latihan, sampai suatu saat saya presentasi di 125 orang di Semarang, yang closing 100 orang. Orang perhatiin, dengerin gitu. Ya karena apa? Karena pengalaman. Nah, biasanya kalau presentasi rekrutmen saya selalu bertanya tentang diagnosa. Bapak, ibu-ibu, awal-awal ya, siapa yang mau tahu gitu, subur apa enggak gitu. Wah langsung kan, ya kan? Wah subur apa enggak, gimana tuh? Perhatiin gitu. Orang yang tadinya ngobrol dia perhatiin, orang itu perhatiin. Nah begitu orang perhatiin, coba lihat tangannya. Nah dialihin. Bapak Ibu, saya dari HNI, baru ngomong dari HNI. Kalau kita udah mulai nggak konsen lagi, baru coba lihat tangannya. Ya, jempolnya bagaimana? Seperti itu. Ini pendekatannya macam-macam. Tapi di dalam presentasi skill ini mungkin kalau seandainya kita setuju, kita adain pelatihan TFT. Nanti Mas Yardi bisa ngisi lah gitu kan. Amanto bisa ngisi lah gitu. Kadang-kadang banyak orang yang pinter presentasi tapi closingnya lemah. Ya kan, gimana nih closingnya, Nah, itu jadi. Ya, tapi ada juga yang presentasinya biasa-biasa aja tapi closingnya keren gitu. Mana yang lebih baik? Closing Yang biasa-biasa aja. Iya. Kayak Bu Dewi itu mungkin presentasinya nggak teratur, tapi closingnya keren. Pak Putut Nggak teratur Pak gimana? iya, Pak Puput iya. Iya, Pak Puput itu kalau presentasi kurang ngantuk menarik, Pak, dengerin Pak Puput. tapi closingnya keren. Iya kan?
kan? Closingnya keren. Pantang juga gitu. Pantang. Gitu. Presentasinya gimana ini dengerin. Iya. Tapi kok LED ya? Iya. Karena intinya di closing. Nah, closing itu menemukan antara kebutuhan mereka di HNI itu loh, yang kedua. Kebutuhan mereka ada di HNI itu yang harus kita temukan di situ. Kuncinya itu kuncinya. Terus yang terakhir marketing plan. Menurut saya marketing plan ini terakhir aja. Jadi ilmu yang harus dikuasai yang terakhir lah. Kalau udah siap jadi LED gitu baru udah mikirin itu. Nah, sementara untuk jadi LED ikutin aja kata mentor, karena mentor yang mengarahkan. Mentor yang sudah LED ya, jangan mentor yang belum LED. Karena kan dia tahu arahnya. Atau yang belum ada. Yang masih ada pasti cuekin aja ya. Oh. Enggak, untuk marketing plan. Oh, Untuk urusan marketing plan gitu kan. Ikutin instruksi dari mentor LED. Manut aja. Ya, ini harus begini, harus begini, harus begini. Sudah terpasti. Oh, susun begini. Tidak perlu paham tentang marketing plan-nya. Karena banyak yang rumit, banyak yang nggak, malah pusing gitu, malah jadi nggak jalan. Oke. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, materi yang kedua yang saya sampaikan. Slide kedua, bukan materi yang kedua. Slide kedua yang saya sampaikan tentang kejelasan finansial. Tadi saya tanya ada beberapa yang belum nyambung, belum paham. Ada yang sudah pernah dapat materi ini? Pak Wan, majuan Pak Wan. Yang kecil bangku. Gantung. Yang gede mangkuk. Ini kan masih punya banyak token Steven. Kalau terlalu mahal nanti kotaknya ini nggak apa-apa. Ada berapa? Hah? Ada berapa? Ya anak-anak. Sebenarnya ini sih masih cukup ya segini. Kalau mau. Oh, tunggu kita. Boleh. Ada token. Steven ada token. Untuk bayar kan? Iya berapa ya? Berapa token? Harga token berapa? Kalau